audionya. Kita mau mute audionya juga bisa kalau kita memang ingin, tapi itu virtual ya, bukan buku fisik kayak gini ya, tapi buku ini. Oke Mas. Sudah ada kayak gitu. Oke, pembahasan selanjutnya adalah soal Mas. Soal gerakan sastra di Jogja khususnya. Itu sebenarnya wilayahnya itu perlu nggak sih Mas? Atau gimana sih? Apakah perlu berkomunitas atau enggak, ini untuk teman-teman yang baru? Karena teman-teman muda yang baru, terutama yang mahasiswa baru atau pelajar, itu hari ini tuh mengalami semacam cukup sulit untuk berkiprah di sastra. Kemudian kalau kita membaca sastra-sastra koran ya, banyak teman yang kemudian susah sekali masuk ke koran atau susah sekali masuk ke penerbit. Nah itu padahal mereka hobi banget nulis ya. Yeah. Yes, pertama memang saya sarankan secara pribadi memang meningkatkan bacaan yang kemudian meningkatkan kualitas karya. Awalnya kan begitu. Tetapi kemudian lagi-lagi penerbit itu juga mencetak teman-teman yang sudah dikenal, ya, terutama yang mayor. Terus kemudian koran juga susah sekali masuk untuk para pemula dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Nuno, bagaimana sih Mas hari ini kalau kita membaca dengan zaman dan sebagainya, dengan perkembangan teknologi dan lain sebagainya, bagaimana sih strategi yang cukup pas untuk teman-teman generasi muda untuk berkiprah di sastra dan cukup dikenal gitu? Saya pikir kalau bicara komunitas kah atau enggak kah atau dengan cara apa gitu, nah pandangannya Mas Latif. Oke, ini pandangan yang tidak perlu dipercaya sebenarnya, tapi ini hanya pandangan yang pribadi. Apa ya, kalau untuk penulis-penulis pemula, saya pikir saya nggak tahu gimana sudut pandang mereka sebenarnya secara psikologis, kan pasti berbeda ya. Yeah. Kalau artinya saya pun ketika masa awal dan hari ini akan lain visi misinya dalam berkarya gitu. Kalau di masa muda mungkin lebih ke sebagai eksistensi ya, perkenalan diri lah, kulon nuwun bahwa aku ingin masuk dunia sastra, kemudian menawarkan sebuah karya, menawarkan sebuah nama kayak gitu. Artinya sebagai semacam perkenalan awal. Saya pikir berkomunitas kalau di daerah istimewa atau di Yogyakarta, ya, saya pikir eman-eman. Kalau teman-teman datang ke sini hanya untuk berkesenian tuh eman-eman. Kalau punya anak-anak muda datang ke sini hanya untuk belajar, eman-eman banget. Apalagi datang ke sini wis pamitnya belajar, tapi ternyata di sini ya nggak ngapa-ngapain. Artinya ya eman-eman. Artinya kalau teman-teman mahasiswa misalnya atau pelajar misalnya yang ingin serius di sastra, saya pikir ya berkomunitas, berkesenian, kuliah, sekolah itu satu paket. Karena ya memang seperti itu gitu loh. Artinya membangun jejaring lewat komunitas, belajarnya lewat komunitas gitu. Artinya tidak menutup kemungkinan bangku kuliahmu itu mungkin tidak akan lebih berguna daripada komunitas lingkunganmu bergaul gitu loh. Atau sebaliknya. Tapi saya pikir satu paket di sini. Itu tadi, kalau ke Jogja hanya untuk belajar eman-eman, tapi kalau ke Jogja tidak berkesenian ya piye sih, kamu akan menyesal nanti ya. Jadi berkesenian dan belajar ini menjadi satu paket yang utuh saya rasa. Itu jadi kalau dalam hal berkarya saya pikir ya berkomunitas lah, bertegur sapa lah, karena asuh ini yang konon menjadi semangat sastrawan Jogja di masa lalu, yang menjadi semangat juga di Taman Siswa ini juga memang yang paling pas diterapkan di masyarakat atau di generasi muda untuk regenerasi dan seterusnya. Jadi berkomunitas, berkarya, dari situ kemudian ketemu dengan jembatan, bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan lingkungan yang baru, lingkungan yang mungkin saya pasti nulis cerpen, saya lebih nyaman nulis puisi, atau saya lebih nyaman bermusik, atau saya lebih nyaman berteater, atau saya lebih nyaman apapun lah, dunia digital misalnya atau apa. Nah itu saya pikir memang perlu pergaulan gitu loh. Nah berkomunitas menjadi penting untuk anak-anak, untuk teman-teman muda, apalagi ya itu sayang eman-eman kalau di Jogja nggak berkomunitas nggak apa juga teman. Ya nggak apa-apa juga, tapi kan secara pribadi tentu saja semangat literasinya memang harus tinggi. Kalau dia itu kan sama aja seperti ini, nggak sekolah, tapi bukan berarti kan ketika di rumah dia nggak belajar sebetulnya. Artinya karena dia memiliki intelijensi yang cukup tinggi sehingga di rumah dia
ingin membaca informasi-informasi melalui gawe ya, lihat informasi apapun, mungkin dia akan lebih pintar daripada yang setiap hari berangkat ke sekolah dengan seragam, dengan bertemu dengan guru dan sebagainya gitu. Artinya bisa, tapi itu kembali lagi ke personalnya sih menurutku. Kalau memang dia memiliki daya kreatif, daya semangat untuk berkembang ya, entah di sekolah entah di rumah ya, dengan fasilitas tertentu ya dia akan selalu kreativitas, selalu belajar, selalu berbuat sesuatu. Tapi kalau memang pancen keset istilahnya, mbok anake wong sugih blegedu ya ora iso apa-apa, ya bisa jadi seperti itu. Iso lah Mas, anak wong sugih. Ya tak 1000 puisi tak bagi-bagikan gratis kan terkenal aku. Gitu kira-kira kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau untuk hari ini kalau sastrawan kalau teman-teman mau belajar sastra ya perlu jalan-jalan, perlu bertegur sapa, perlu membaca banyak karya, banyak sekali faktor sih. Kalau tidak cukup hanya eksistensi, tidak cukup hanya terkenal populer gitu loh, enggak. Gitu loh. Artinya ya kembali ke masing-masing sih. Jalan sunyi Mas tapi ya. Iya, ya kalau memilih sastra ya seperti itu. Tapi kalau memilih yang lain atau di film atau di musik misalnya akan lebih ini lagi. Kalau nggak apa ya Pak Persis ya. Kalau tema-tema sastra hari ini Mas, kalau dulu kan tema-temanya mungkin di era-era prareformasi itu kan seperti satu suara memberontak gitu ya. Ada satu sisi kepemimpinan yang mencoba diruntuhkan, misalnya ada situasi politik seperti itu. Atau ketika pakai merdeka dan sebagainya, puisi-puisinya tema-temanya tentang tanah air dan sebagainya. Nah kalau hari ini Mas, tema apa Mas yang sekiranya rame atau apa gitu? Karena ya ada satu fenomena yang kemarin misalnya kalau kita baca prosa tuh sedang musim-musimnya fenomena ayat-ayat cinta, terus banyak novel yang bertemakan tentang Islami atau kecintaan, cinta tapi dibungkus dengan konteks Islami gitu. Ada juga novel-novel yang dan lain sebagainya gitu. Kalau saya dengan keterbatasan bacaan saya melihat sekarang lebih banyak ini sih inovasi atau kalau tidak bisa disebut sebagai inovasi, dia pengembangan baru, eksperimen ya. Eksperimen artinya banyak sekali bentuk atau sudut pandang lain dia melakukan dekonstruksi untuk pandangan tertentu. Dia mencoba menelisik lagi satu tema tertentu, misalnya ada yaitu dengan gaya tertentu, misalnya ada novel dengan gaya kitab suci, ada novel ada cerita dengan gaya bentuknya ada yang dengan gaya penelitian makalah misalnya, ada yang menggabungkan tokohnya adalah pembaca misalnya, jadi si pembaca menjadi sangat terlibat di situ misalnya, atau ada novel yang dibaca dengan halaman ganjil, ada yang menawarkan gagasan bentuk yang seperti itu. Artinya memang kemasan baru, citraan suatu bentuk yang baru lah prinsipnya di dalam karya sastra. Tapi ada juga yang memang isinya lebih ke ya itu tadi ceritanya, ada yang anekdot politik lah, ada yang memang dia mendekonstruksi kisah sejarah misalnya, dia mengungkap lagi kisah sejarah. Jadi novel-novel sejarah, novel-novel sosiologis ya, itu masih laku ya. Terus kemudian apalagi yang lucu-lucu lah, yang anekdot lucu-lucu, satir kayak gitu, itu juga masih bisa. Yang cinta ya, itu juga ya kan, quote cinta itu banyak puisi-puisi yang kayak gitu sekarang juga hadir lagi. Artinya saya pikir kenapa yang ini banyak orang yang mungkin sekali lagi jenuh sehingga dia butuh refreshing dengan puisi-puisi atau dengan karya-karya yang lucu misalnya, atau dengan bentuk yang baru misalnya supaya dia terkejut gitu, atau dengan reproduksi kisah sejarah misalnya, saya tahu sejarahnya gini ya, ternyata begini toh, atau saya ingin tahu sejarah tentang ini misalnya, jadi lahirlah cerita-cerita sejarah yang berkaitan dengan sejarah atau dibungkus peristiwa sejarah atau dengan konteks sejarah tertentu misalnya. Tapi fiksi ya? Fiksi, tapi kan berdasarkan peristiwa sejarah tertentu. Artinya dia mengungkap hal-hal yang mungkin memang orang penasaran, memang orang ingin tahu. Atau cinta-cintaan itu tadi, yang puisi cinta yang ya puisi cinta, puisi kita tidak bisa mengatakan itu sebagai cinta itu sederhana ya, tapi
Ya ternyata Sudah tidak cinta sabar itu rumit diri. loh, malah angel loh. Gitu ya. Jangan dikira cinta itu adalah puisi yang paling gampang ditulis, puisi cinta itu paling angel ditulis. Berarti arahnya kemudian banyak ke eksplorasi bentuk ya. Ya. Eksplorasi bentuk dengan permainan judul misalnya. Kalau gitu. puisi sekarang saya amati meskipun masih banyak juga penyair yang masih taat dengan bahasa-bahasa yang puitis, tapi juga ada yang puisi dengan menghadirkan penyair-penyair yang menghadirkan puisinya dengan bahasa keseharian. Artinya yang lebih mudah dipahami lah dengan bahasa sehari-hari kayak gitu. Artinya memang ya dengan metafor-metafor tertentu dengan bahasa tertentu, tapi sebetulnya Nanti kata-katanya nggak padat, Mas. kan naratif sekarang, puisi-puisi naratif lebih banyak dibuat kan? Berarti pengertian puisi ya berbeda dengan di buku itu ya kan. Bukan berbeda, tapi memang tidak ada, saya pikir di sastra ini tidak ada sesuatu yang baku. Oke. Mentang-mentang di buku terus baku. Oh, ya. biasanya kan Enggak. rujukannya buku atau pengertian puisi adalah Nah, iya kan. Padahal puisi tergantung niat saya ini kata-kata yang mungkin padat. bentuknya kayak prosa, tapi ini puisi menurutku. Nah, mau apa kita? Tapi belum diteorikan, Mas, pengertian puisi itu Ya secara memang nggak perlu diteorikan. berkembang. Oh, nggak perlu diteorikan. Menarik. Luar biasa saudara. Ini Mas, karya-karya kita di Sastra Indonesia, Sastra Jogja, yang belum tergarap itu sebenarnya apa sih, Mas? Kalau Mas Latif membandingkan misalnya dengan perkembangan di luar negeri, mohon maaf ini. Saya nggak pernah keluar negeri, kan nggak tahu. Sebenarnya Dari sastra terjemahan lah. sastra di Indonesia ini sebetulnya menurut saya lebih menarik karena masih ada orang yang berpikir sastra. Artinya mesti mikir ke sastra lagi saya ono gitu. Orang luar negeri kan mungkin ya ada karya sastra, tapi kan kemudian di sana itu konon tidak ada loh koran minggu yang memuat karya sastra, itu jarang loh, atau bahkan tidak ada. Jogja juga mulai nggak ada, Mas, hanya ada Karena media itu. karena ini kan sebetulnya karena teknologi sebetulnya. Enggak lah, Jogja itu hari ini cuma ada 3 media yang memfasilitasi karya sastra. Ada majalah, ada koran. Maksudnya masih oke lah, ada yang online Jogja, juga. Kalau perbedaannya pikir di luar negeri itu persoalannya adalah mereka punya hari libur, Mas. Mereka ada libur musim panas dan musim dingin, waktu nganggur untuk menulis dan membaca. Oh, Bang. Iya toh. Oh iya. Kalau liburan mau ngapain? Libur musim panas, liburan kan bisa piknik ke Indonesia, bisa piknik ke mana-mana kan karena libur sebetulnya kan. Kalau Indonesia kan 12 bulan ini kerja gitu katanya pemerintah. Lah libur nggak boleh kecuali corona ini. Aktivitas kemanusiaannya jadi agak sedikit repot. Nggak ada waktu nganggur untuk menulis, untuk membaca. Artinya ya memang ya membaca ini menjadi gaya hidup intelektual, gaya hidup kelas tertentu gitu loh. Itu PR tersendiri, Mas. Iya, bakul ya mendingan gibah toh. Daripada mendingan ngerumpi lah Orang banding-banding rego. Nah, gitu saya pikir. Begituan untuk penciptaan di sini kan ya memang kayak sastrawan gitu kan ya memang 150% hidupnya memang untuk nulis gitu. Enggak ada ya. Kira-kira kan gitu, maksudnya kalau di luar negeri mungkin saya adalah seorang pengacara atau saya adalah seorang dosen atau saya adalah seorang apalah pegawai sebuah perusahaan. Tapi ketika waktu libur musim dingin atau musim panas itu dia memiliki daya cipta literasi yang cukup tinggi sehingga dia menulis. Sehingga tidak menutup kemungkinan secara ekonomi itu masih aman gitu loh. Sehingga karena dia mengisi waktu liburnya, waktu luangnya untuk menulis, untuk membaca. Karena di sini itu kan ya si sastra ini menjadi sebuah pekerjaan gitu menurut saya. Jadi Tema-tema yang belum digarap apa tuh, Mas? Ini bandingin ke dunia. Kali ini pertanyaan gue. saya pikir hampir semua tema sudah digarap sih di Indonesia ini. Tinggal Gaya. juga macam-macam, gaya kitab sudah ada, Gaya detektif? ada juga sebetulnya. Cuman kita mungkin nggak pernah membaca aja yang kayak gitu sebenarnya. Gaya novel silat juga ada, detektif Apa ada. namanya? Pak Produs. Cerita hantu-hantu ada Hantu ya? ada. Ada ya? Ada cerita hantu itu ada. Apalagi Tapi seks masih- ada. Oh, masih sedikit sepertinya, Mas. Ya bukannya sedikit sih, tapi saya pikir itu pasar lagi-lagi ya. Maksudnya di masa tertentu kan cerita-cerita yang Seks erotis pernah sangat naik. Siapa Cerita tuh? horor, Sampai tulisannya lupa apa namanya. ini ero dan sebagainya. Ini ero ya kalau nggak salah itu. Saya bukan pembaca cerita-cerita yang kayak gitu sih. Saya suka. Pelaku ya.
gitu misalnya. Moting Kebusnya juga pernah nulis itu. Oh, Moting Kebusnya banyak. Moting Kebusnya banyak kayak gitu juga. Cerita-cerita sastra Jawa itu cerkak-cerkak itu yang agak seperti itu juga pernah gitu loh. Tapi ya anu sih manek saya tetap anu sih Mas. Apa ya? Ya menurut saya pasar tuh kalau cerita misteri misalnya. Kalau film laku-laku aja ya Mas kabarnya ya. Film-film Iya. itu salah satu Kan, film hampir sama kan jangannya, film sejarah, film politik, film apa sih? Cinta-cinta ya sama sih mesti genre-nya yang tidak akan film biografi, biopik juga ada, novel-novel yang berangkat dari biografi juga ada. Cuman kalau saya menurut saya seperti sekarang ini kan timur sedang naik nih, Indonesia timurnya. Dulu kan Sumatera tuh, dulu kan Minang di Bali Pustaka kan. Dari sana kemudian pernah juga era yang sastra kita didominasi atau banyak cerita, bukan dominasi ya, banyak cerita-cerita yang sangat Jawa, misalnya para priayi, ada apalagi Kutowijoyo itu juga nulis tentang yang seperti itu, terus kemudian Ronggeng Tugu Paru, artinya ya sangat Jawa juga sangat gitu. Nah sekarang sudah mulai nih ada Felix Nesi itu menulis tentang orang-orang Wetimo misalnya. Jadi ya memang saya pikir Indonesia ini sangat kaya dengan kebudayaan sehingga ya sudah selayaknya kita mengenal budaya yang lain, seperti misalnya Mas Iman menulis peribahasa itu juga menarik supaya satu sama lain mengerti itu loh. Orang Jawa mengerti peribahasa Sumatera, mengerti peribahasa di Timur, Papua dan sebagainya, termasuk di novel, di karya sastra, di puisi. Saya pikir itu Indonesia akan menjadi lebih kaya daripada negara manapun, lebih kaya dari Jepang, lebih kaya dari Amerika Latin, lebih kaya dari sastrawan-sastrawan luar negeri, itu justru karena kekayaan kebudayaan kita. Tapi kok nggak ada koknya sih. ada, tapi kok kemudian karya sastra kita tidak sampai ke dunia Mas? Karena kita inferior, kita lebih bangga membaca buku-buku terjemahan. Oke. Iya kan? Inferior itu mungkin rendah diri ya Bung. Mungkin saja Emily Dickinson itu yang tahun 70-an puisinya sangat terkenal di sini, mungkin di negaranya nggak ada yang tahu, mungkin, atau di sana nggak terlampau menjadi menjadi tokoh sastra yang legendaris gitu. Mungkin saja saya dapat info soalnya sangat jarang ya karena sastra kita diterjemahkan ke luar, sangat jarang. Ada sih yang diterjemahkan, Lontar itu menerjemahkan, ada beberapa kemarin ada waktu book fair itu diterjemahkan ke dalam bahasa asing itu ada. Tapi karya Eka Kurniawan juga diterjemahkan, karyanya siapa? Pram juga diterjemahkan oleh luar. Ya, pertanyaannya kemudian didistribusikan di sana juga. Berapa persen dari? Tapi kan itu hanya 1, 2, 3 nama kan, dengan kan password gitu tertentu, artinya maksudnya password itu gimana? Maksudnya password tertentu itu kalau misalnya kalau misalnya karya sastrawan luar negeri itu kemudian diterjemahkan di Indonesia, itu kan karena ada orang yang mungkin pernah ke luar negeri. Ya ta? Misalnya Rendra nih pernah ke luar negeri, kemudian dari luar negeri dia membaca karya Samuel Beckett atau karyanya Oedipus, kemudian diterjemahkan ke dalam Indonesia, kemudian si naskah drama dari luar negeri ini dipentaskan di Indonesia, itu menjadi karya yang sangat baru, ya enggak? Tapi karena ada yang membawa dari luar ke sini gitu. Ada yang membawa dari Amerika ke Indonesia, yang kesini ke sana. Nah, apakah ada sastrawan luar negeri yang kulaan karya di Indonesia untuk menerjemahkan karyanya ke negara mereka? Lah ada nggak Mas? Lah itu saya nggak tahu. Sedikit ya kalau tadi. Makanya itu tadi nama-nama tadi ada 1-2 nama. Itu kan ya karena itu tadi ada orang-orang tertentu yang mempromosikan kita, orang-orang entah kritikus, akademisi atau siapa yang mempromosikan karya orang Indonesia yang kemudian bisa diterjemahkan ke sana. Berarti kata kuncinya sebenarnya sastrawan kita atau jagat sastra ini kita kurang bergaul dengan sastra dunia ya, atau hanya lembaga-lembaga itu saja gitu. Kalau bahasa yang bukan bahasa saya sebenarnya. Misalnya itu ada Frankfurt Book Fair yang Indonesia ya, misalnya ya kayak gitu-gitu itu kan menjadi kebanggaan bahwa kita konon kemarin itu tahun 2015 atau 16 itu menjadi tamu khusus ya, tamu undangan khusus di sana. Nah, menurut saya yang menjadi menarik, bukan menurut saya juga, ini pandangan umum sih. Inferioritas manusia Indonesia ini yang juga menjadi problem gitu loh. Kita lebih seneng belajar barat, apapun kebudayaannya, buku-bukunya juga kita lebih seneng kalau membaca buku terjemahan itu keren, gitu kan kira-kira. Artinya bahwa kita tahu tentang luar negeri itu keren, padahal kita ternyata belum tahu tentang Jogja aja, mungkin kita nggak sepenuhnya ngerti loh tentang Jogja ini seperti apa.
sejarahnya, masyarakatnya, atau saya orang Kulon Progo yang tinggal di Jogja, saya mungkin nggak ngerti masyarakat Sleman itu seperti apa. Apakah ada misalnya karya yang membahas tentang kehidupan orang-orang penambang pasir di Merapi misalnya? Ya. Aku belum pernah membaca itu gitu loh misalnya. Aku nggak ngerti kehidupannya. Bahkan yang hanya di daerah kita aja kita nggak ngerti. Tapi kenapa kita harus membaca peristiwa di luar negeri, di Amerika Latin, kita harus membaca karya-karya luar. Nah, bukan saya bermaksud menyepelekan atau saya tidak tertarik membaca buku terjemahan, enggak. Supaya nggak ketinggalan lah orang baca apa. Nah, kalau menjadi referensi itu sangat mungkin, tapi maksud saya pengetahuan di Indonesia kan sangat banyak dan kaya. Artinya sebenarnya Indonesia ini belum selesai. Ya inferior tadi ya. Kupikir itu sih. Inferior. Tapi kalau misalnya kenapa kita nggak dibawa keluar, ya itu tadi. Saya nggak tahu bagaimana pasar sastra di luar negeri seperti apa. Artinya minat mereka untuk membaca karya sastra timur kita sendiri itu seperti apa gitu loh. Saya nggak tahu itu. Tapi kemudian ketika misalnya kalau ditanyakan kenapa karya sastra Indonesia kok kita banyak menerjemahkan karya sastra luar negeri tapi tidak banyak karya sastra Indonesia yang diterjemahkan keluar misalnya. Pertanyaan itu kan menjadi sangat rumit itu sebetulnya. Ada politisnya mungkin. Teman-teman yang bisa jawab siapa ya? Kita podcast ya. Nah, itu ya, loh. Yang jadi mengamati sastra dunia ya. Kira-kira apa itu? Bahkan aku pikir Indonesia ini kan pandangan apa ya? Ketika memandang Barat ini menjadi ya entah. Seharusnya Timur ini lebih adiluhung sih menurutku. Ya. Tapi kenapa kita seakan-akan lebih Barat ini menjadi kiblat gitu loh. Buku Barat, buku-buku dari Asia juga banyak, buku-buku dari Korea, buku-buku dari Jepang juga banyak, Cina juga diterjemahkan ke sini. Ya, tapi kenapa kita tidak pernah menerjemahkan buku-buku dari Asia Tenggara? Misalnya dari Singapura, dari Malaysia. Kalau Malaysia mungkin hampir sama pada gitu loh. Atau jangan-jangan kita merasa lebih tinggi dari mereka. Sehingga kita mungkin kita merasa karya Indonesia lebih bagus daripada karya-karya sastrawan Malaysia atau Singapura. Mungkin ada pandangan seperti itu sehingga kita tidak perlu lagi mempelajari karya mereka. Mungkin ada semacam gengsi tertentu. Tapi ketika Cina, ketika Korea, ketika karya luar negeri, kita masih merasa di bawah mereka sehingga kita perlu ngangsu kawruh ke mereka dengan membaca karya-karya mereka. Mungkin ada pandangan seperti itu. Atau secara psikologis atau secara kebanggaan tertentu kita merasa lebih keren kalau membaca karya dari Barat. Mungkin. Atau kalau Asia ya dari Jepang atau dari Cina atau dari Korea mungkin. Karena kita dengan Korea K-pop kan sekarang juga ya gitu-gitu. Gitu ya teman-teman semua. Jadi ya ternyata di dalam jagat sastra juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang belum dirambah atau tergarap ya Mas ya. Apalagi kalau kita mengkontekskan dengan tadi soal selera pasar, soal bagaimana ke masyarakat, bahkan sampai ke dunia. Karena sastra kita itu tetap, saya sepakat sih dengan Mas Latif bahwa karena sastra kita tuh sangat adiluhung, kualitas, kemudian eksperimennya, bahan imajinernya itu banyak, etnografis bisa diimajinirkan, sejarah bisa diimajinirkan, bahkan perklenian yang konon katanya lebih modern, postmodern, justru kita malah punya gitu loh. Wong Londo ini wong Kesultanan kan seneng banget. Misalnya begitu. Tetapi kemudian kita tidak sampai. Ya ini sebagai tanggung jawab kita bersama ya Mas Latif. Ya. Mungkin Mas Latif kalau udah ini karena ini saya dari kode produser saya ini apa yang mau disampaikan kira-kira Mas Biang penting atau PR atau mengajak ke masyarakat sastra atau mengajak siapapun boleh. Kalau dari yang kita bicarakan tadi sebetulnya yang menjadi menarik adalah kolaborasi maksudnya kolaborasi Mas antara yaitu tadi ternyata kita sudah melakukan kolaborasi banyak hal sastrawan luar negeri dengan Indonesia. Dengan saya pikir ketika kita menerjemahkan karya sastra luar negeri itu sebuah kolaborasi menurutnya. Ketika kita bisa belajar ke barat, kita bisa belajar karya-karya dari luar. Alangkah baiknya kolaborasi itu saling feedback kan. Karya sastra kita juga diterjemahkan di sana, ada kolaborasi itu. Atau kolaborasi yang lain misalnya antara modern dengan tradisi, ya toh? Karya sastra tentang Jawa tapi kan harus disampaikan dengan bahasa Jawa. Ya. Kebudayaan Jawa disampaikan dengan bahasa Indonesia kan justru akan lebih bisa diterima oleh banyak kalangan. Begitu pula dengan kebudayaan di Indonesia Timur, di Indonesia di Tengah, di Barat, di Bali, atau di Aceh, atau di Papua, atau di Nusa Tenggara.
kebudayaan mereka ketika disampaikan dengan bahasa Indonesia kan saya yang di Jawa akan lebih jadi ngerti bagaimana Kalimantan. Tapi ketika wis pengetahuan informasi lokal disampaikan dengan bahasa lokal ya hanya akan diketahui orang-orang lokal gitu kira-kira. Ini juga menjadi semacam kritik untuk Yogyakarta, daerah Dinas Kebudayaan membuat lomba, membuat semuanya tradisi gitu loh. Artinya saya tidak kemudian ingin meninggalkan tradisi, enggak. Tapi kolaborasi kan latih itu menjadi diterima karena konon ada perpaduan antara modern dan tradisional tuh, si latih itu menjadi mendunia ternyata. Ketika ada kolaborasi antara modern dan tradisi. Genius itu. Iya kan? Iya dong. Iya. Nah, ketika tanya jawab sendiri dia. Iya dong. Saya merasa kolaborasi ini menjadi penting. Kalau saya mengistilahkan pohon beringin tua di sebuah alun-alun itu ketika untuk menjaga kelestariannya, kesuburannya, itu tidak dengan ketika dia tumbang atau ketika dia kropos kemudian kita di semen si pohon beringin itu dijadikan pohon batu, enggak, tapi menanam pohon beringin baru. Nah, itu yang menjadi penting menurut saya. Jadi kenapa sih kita ya ketoprak ya kok ngono kae, tapi alternatif baru ini kan perlu dikolaborasikan. Karya sastra juga begitu. Nilai-nilai Jawa tentang upacara adat misalnya, atau tentang kebudayaan, atau tentang apapun lah adat istiadat kebudayaan Jawa itu bisa menjadi satu pelajaran tertentu bagi masyarakat lain ketika dituliskan dengan bahasa Indonesia. Karena mau nggak mau ya kita bisa mensosialisasikan dengan itu, dengan bahasa gitu loh. Kalau dengan bahasa Jawa ya akan mandek di situ saja, tidak akan keluar pagar, tidak akan menyeberang sungai gitu loh. Itu menurut saya termasuk kolaborasi antara sastra dan musik misalnya, sastra dan film misalnya, sastra dan apalagi sekarang seni rupa, apalagi sekarang dengan teknologi, apakah selamanya kita akan tulis di kertas? Kita juga harus berkolaborasi, beradaptasi dengan teknologi. Kita harus membuat misalnya YouTube, atau membuat podcast, atau membuat Wattpad, atau membuat webtoon, atau apapun lah ya, kolaborasi yang macam-macam itu. Jadi sesuatu yang tradisional itu bisa menjadi mudah, bisa kemana saja. Itu tentu saja dengan peremajaan, dengan kemasan baru. Tapi kalau masih dikemas tua, masih romantisme, masih romantisme, kenangan bahwa masa lalu, ya. Masa tahun 2020 akan berhenti dengan kita tetap menonton pertunjukan atau membaca karya yang sangat 70-an. Berarti dunia ini berhenti di tahun 70-an gitu loh. Iso malah kentekan generasi malah. Iya, bagaimana kita akan berkembang, bagaimana akan ada regenerasi, bagaimana kita akan keluar negeri gitu loh. Kalau kita berhenti di masa lalu. Itu. Mohon maaf kalau saya ngamur ya kalau ngomong ya. Oke. Begitulah teman-temanku. Cukup menarik ya teman-teman semua ya. Wow, luar biasa sekali kita hari ini ngobrol soal sastra, bahkan merambat. Bahkan kita berkembang sampai ke wacana kebudayaan tadi. Makasih ya Kak Latif ya, sudah kami diterima di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tos dulu kan. Oke teman-teman semua, itu tadi obrolan podcast kita dengan Mas Latif. Ini baru 1, 2, 3 tema ya. Kapan-kapan kita sambung lagi ya Kak Latif ya. Kita ngomongin soal politik sastra ya. Atau teman-teman boleh usul juga komen, kita ngobrolin apa sih, atau mau konfirmasi terhadap Mas Latif juga bisa. Silakan teman-teman semua usul, siapa yang bisa menjawab kegelisahannya Mas Latif tadi soal bagaimana kritik sastra yang tidak ada, bagaimana akademisi, bagaimana guru sastra tadi ya, dan persoalan soal strategi pasar, strategi buku polemik tentang remaja kita yang bacaannya seperti itu. Itu silakan teman-teman usul saja, komentar dan sebagainya. Saya tahu Mas Latif ini masih banyak sekali menyimpan enggak lah, perkataan juga, tapi tetap harus kita batasi ya Mas Latif ya. Sorry Mas Latif ya, udah dikode oleh produser saya. Oke teman-teman semua, kita harus mengakhiri podcast kita hari ini dengan Mas Latif S. Nugraha atau Setia Nugraha. Jangan lupa teman-teman mengingatkan, tolong di subscribe channel ini di Asmalaya TV. Jangan lupa like, kemudian di komen, kemudian di share kemanapun juga. Oke.
Mas Latif, YouTube Anda punya YouTube kan? Iya dong. YouTube-nya Mas Latif apa? Silahkan disampaikan, boleh loh bro. Juga bisa nonton, kemudian subscribe, like, komen di akun YouTube saya Latif S Nugraha. Latif S Nugraha. Subscribernya baru 50 biji ya soalnya ya. Mohon ini dibantu ini subscribernya Asmara Raya TV ya. Oke, siap. Teman-teman semua jangan lupa ya tetap di subscribe tadi ya Latif S Nugraha. Oke, teman-teman semua kita saling mendukung. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik. Oke, teman-teman semua, sebagai akhir mengingatkan kembali bahwa kita membuka sponsor atau endorse apapun itu bentuknya. Endorse-nya bisa masang banner di belakang atau lewat topi atau lewat kaos. Nomornya ada di WA di deskripsi di bawah. Teman-teman bisa langsung aja chat.